Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, warga GKI Delima, baik anggota jemaat maupun simpatisan dimanapun Bapak Ibu saat ini berada. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Desember. Dalam masa raya Natal ini, saya mengajak kita dalam sapaan gembala lebih banyak menaikkan puji-pujian seputar Natal. Dan hari ini saya memilih tema janji Tuhan pasti digenapi. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami datang kepada Tuhan bersama-sama untuk merenungkan sebagian firman Tuhan, terlebih juga menaikkan puji-pujian seputar Natal, agar hati kami dipenuhi dengan sukacita, iman kami terjaga dan terpelihara. Roh Kudus berkuasalah setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengawalinya saya mengajak kita menaikkan pujian dari KJ 65 bait 1 dan bait yang kedua. Bapak sekalian, pujian ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa memuji-muji Allah. Bagaimana Allah begitu luar biasa dalam menyatakan kehadiran dan karyanya kepada kita. Bagaimana kita harus senantiasa memuji mengagungkan Allah bersama para malaikat, karena begitu besar karya dan keagungan ciptaannya. Namun di lirik yang kedua tadi, pujian ini mengajak kita untuk memuji Allah yang Maha Mulia karena janjinya dipenuhinya. Janji-janji dipenuhinya, diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Maut dan dosa dikalahkan, umat Allah selamatlah. Lagu ini mengajak kita untuk senantiasa meyakini janji Allah itu pasti digenapi. Walaupun terkadang kita belum tahu persis kapan. Nah, ini seperti yang dikatakan oleh Petrus dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9, di mana dikatakan demikian. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ini menjadi ayat yang menurut saya sangat penting untuk kita pahami, kita ingat, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang, terutama kita yang hidup di masa penantian
akan datangnya Yesus yang kedua kalinya. Kenapa? Karena sejak zaman para nabi ternyata sudah dikatakan, disampaikan terus turun-temurun. Bahkan sejak Yesus sendiri hadir, sejak Yesus kembali ke surga, para murid pun juga meneruskannya, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali itu sebuah keniscayaan, kepastian, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Petrus juga mengatakan hal itu di dalam ayat yang 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi datang, dan bumi segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Poin yang saya ajak untuk kita perhatikan dari perkataan Rasul Petrus ini adalah kedatangannya itu seperti pencuri. Artinya tidak ada seorang pun yang tahu, menghendaki secara pasti kapan bisa diprediksi. Tapi yang terpenting untuk kita ingat, kita pahami, dan terus kita hidupi bagaimana suasana hati, sikap hati kita yang terus menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Karena ketika hari Tuhan sudah tiba, tidak bisa diputar lagi, diulang lagi. Di bulan Desember kemarin kita sudah belajar dari kitab Wahyu, bahwa ketika hari itu tiba, maka Yesus akan turun dengan kuda putihnya, membawa kitab kehidupan, melakukan penghakiman, mana yang domba, mana yang kambing, dan orang-orang yang sudah dipisahkan tidak akan bisa kembali lagi untuk dipilih. Jadi lagu tadi mengingatkan kepada kita, diberinya kemenangan bagi yang dipilihnya. Semoga lagu ini juga terus menjadi pengingat kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih Allah. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Meskipun perjalanan kehidupan memang tidak mudah, bencana datang silih berganti. Yesus sendiri pun mengatakan ya di dalam bacaan Injil kita tentang masa Advent ini, terutama Advent 1-2, bahwa tanda-tanda itu akan selalu muncul untuk mengingatkan kepada kita untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Mari terus bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari sekarang kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kembali kami bersukacita dalam suasana masa raya Natal, terutama di masa Advent ini Tuhan, kami diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di masa penantian memang tidak mudah, tidak tahu secara pasti Kristus akan datang kedua kali, namun satu hal yang pasti, janji Tuhan pasti akan digenapi. Ketika masa itu tiba Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang telah dipilih, diberikan kemenangan, dibebaskan dari maut dan belenggu dosa, malah layak untuk dipuji dan disembah selama-lamanya. Ajarkan kami tetap taat dan setia kepadamu ya Tuhan, terutama di tengah-tengah kehidupan yang sulit dan rumit karena berbagai situasi keadaan, baik bencana alam, situasi sosial politik, kehidupan perekonomian yang mungkin terhambat. Kami mau tetap percaya dan setia Tuhan terus bersama dengan kami, Tuhan yang akan menopang dan menolong serta memampukan kami. Bapa di surga, saat ini kami bersehati mau berdoa terutama untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang lanjut usia, untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Ibu Li Vincian, Ibu Heni Cahya, Ibu Nani Pangestu, Ibu Maria Bambang, Bapak Sutanto Harto dan Ibu Titin Yati, Bapak Margono dan Ibu Nani Mahargono, Bapak Willy Suryadi, Ibu Sumihar. Doakan pula untuk Bapak Ridwan Setiawan dan Ibu Vivi Mariawati, Ibu Sylvia Verina, Ibu Sumiati, dan Ibu Widya Wiryadi. Tuhan juga berdoa untuk Bapak Ciho dalam masa-masa pemulihan sakitnya. Tuhan tolong berkati obat-obatan yang diminumnya dan treatment yang dijalaninya. Bapak Ciho juga bisa segera sehat pulih kembali. Juga berkati untuk keluarganya, anak-anaknya, juga terus dalam lindungan kasih Tuhan, terutama dalam masa-masa penyembuhan untuk Pak Ciho ini. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam masa-masa Advent ini mungkin jauh dari keluarga karena harus studi lanjut ataupun bekerja. Biarlah mereka juga dalam lindungan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, agar mereka senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, terutama dalam menyambut Natal. Berikan mereka hati untuk senantiasa percaya bahwa Tuhan menyertai berkati, sehingga di momen Natal
apapun keadaan suasananya, Tuhan, mereka tetap dalam bersuka cita pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan umat-Mu, terutama dalam zaman-zaman akhir, zaman-zaman penantian ini, ajar mereka terus membuka hati, agar kehadiran Tuhan, karya Tuhan, Roh Kudus Tuhan, terus memberikan kekuatan kepada mereka untuk taat setia hingga akhir zaman. Inilah doa syafaat kami Tuhan, yang kami minta, kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa.